Di balapan MotoGP, semuanya terasa menarik. Dari segi balapannya yang sangat sengit jika sudah memasuki lap terakhir, sampai crash ikonik yang pernah terjadi di MotoGP. Namun di balik itu semua, pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi jika seorang pembalap MotoGP menjatuhkan motornya saat balapan atau sesi latihan? Apakah mereka akan dikenakan denda, kehilangan gaji, atau bahkan dimarahi oleh atasannya? Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang dampak dari kecelakaan bagi seorang pembalap MotoGP, mulai dari aspek teknis, finansial, hingga psikologis. Jadi jika terjadinya suatu kecelakaan di MotoGP, hal pertama yang akan dilakukan adalah prosedur keselamatan. Tim medis MotoGP akan segera merespon untuk memastikan kondisi pembalap terlebih dahulu. Jika pembalap baik-baik aja, mereka akan berusaha kembali ke lintasan atau kembali ke pedok. Namun jika mengalami cedera, mereka akan dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sisi lain, tim juga akan segera mempersiapkan motor cadangan jika memungkinkan. Dan dalam sesi latihan atau kualifikasi, pembalap biasanya masih bisa melanjutkan dengan motor kedua atau motor cadangan. Namun dalam balapan, jika motor tidak bisa digunakan kembali, maka pembalap harus mengakhiri perlombaan lebih awal. Lalu apa dampak finansial bagi tim jika motor MotoGP mengalami crash? Jadi, crash motor tentu aja akan membawa konsekuensi finansial bagi tim, yang mana motor MotoGP sangat mahal. Dengan harga sekitar 1-3 juta US dollar per unit atau setara dengan 16 miliar sampai 49 miliar rupiah per motornya, namun biasanya bagian yang paling sering mengalami kerusakan adalah fairing, stang, suspensi, dan elektronik. Dan jika part ini yang rusak, maka biaya yang dikeluarkan tim tidaklah terlalu besar. Akan tetapi, jika kecelakaan cukup parah seperti mesin jebol atau sasis motornya yang rusak, berarti biaya perbaikannya bisa sangat besar bagi tim balap motor. Namun meskipun biaya ini sangat besar, sebagian besar tim sudah menganggarkan dana khusus untuk perbaikan motor akibat kecelakaan. Namun ya tetap aja, terlalu banyak kecelakaan bisa membebani tim secara finansial dan berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Lalu apakah pembalap akan dipotong gajinya jika mengalami crash saat balapan maupun sesi latihan? Jadi, MotoGP bukanlah seperti pekerjaan kantoran, yang mana seorang bisa mendapatkan pemotongan gaji karena kesalahan yang dia buat. Pembalap MotoGP biasanya dikontrak dengan jumlah gaji tetap yang tidak bergantung pada jumlah kecelakaan yang mereka alami. Namun dalam beberapa kontrak ada perjanjian yang mengatur tentang bonus dan insentif untuk si pembalap. Misalnya, seorang pembalap bisa mendapatkan bonus tambahan jika berhasil memenangkan balapan atau mencapai target tertentu. Jika mereka terlalu sering jatuh dan gagal mencapai target tersebut, mereka tentu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bonus tambahan. Selain itu, pembalap yang sering mengalami kecelakaan juga bisa kehilangan daya tarik di mata sponsor. Yang mana jika sponsor merasa pembalap tersebut terlalu sering gagal menyelesaikan balapan, mereka mungkin enggak mau lagi untuk memperpanjang kontrak atau memberikan tambahan dana. Dan jika sponsor sudah hengkang dari sebuah tim balap, maka otomatis tim balap itu akan kesulitan finansial pada akhirnya. Sebagai contoh, jika suatu brand menempatkan logo kecil untuk tim yang tidak begitu terkenal di kelas Moto3, biayanya sekitar 20.000 euro atau sekitar 348 jutaan. Dan untuk menghabiskan satu musim di Moto3, tim harus menghabiskan biaya yang mencapai 1,2 juta euro atau sekitar 20,9 miliar rupiah. Sementara untuk kelas Moto2 bisa lebih dari 3 juta euro atau sekitar 52,3 miliar rupiah. Dan yang terakhir di kelas MotoGP dibutuhkan dana minimal 12 juta euro atau setara 204 miliar rupiah hingga 20 juta euro atau setara 340 miliar rupiah per tahun. Kebayangkan seberapa berpengaruhnya sponsor bagi suatu tim balap di MotoGP. Selain itu, apakah pembalap akan dimarahi oleh atasannya jika dia melakukan kesalahan sampai mengakibatkan crash saat balapan? Jadi dalam dunia balap profesional, jatuh adalah bagian dari permainan. Yang berarti tim sudah memahami bahwa kecelakaan bisa terjadi kapan aja, terutama dalam kondisi balapan yang sangat ketat. Namun jika seorang pembalap sering jatuh akibat kecelakaan sendiri, tim manajer dan insinyur pasti akan memberikan evaluasi serius. Dan teguran dari atasan ini bisa berbentuk diskusi teknis atau bahkan peringatan serius. Jika pembalap tidak menunjukkan perbaikan dalam gaya balapnya, mereka bisa kehilangan posisi di tim untuk musim berikutnya. Dalam kasus ekstrim, tim bisa juga memutus kontrak lebih awal jika mereka merasa pembalap tersebut terlalu sering merugikan tim. Namun seperti yang kita tahu, rider terjatuh saat balapan di MotoGP merupakan sesuatu hal yang sering terjadi dan lumrah, yang berarti itu sudah resiko bagi pengendara atau tim balap pemilik motor. Selama tidak ada unsur kesengajaan, maka rider tidak akan dipotong gaji atau dimarahi, karena keselamatan dan kesehatan mereka lebih berharga daripada nominal uang. Ditambah rata-rata pabrikan yang ikut di MotoGP juga sangat kaya raya, sehingga rusaknya motor tidak ada artinya jika dibandingkan keselamatan dan keamanan pembalapnya. Contohnya, Marc Marquez yang berkali-kali jatuh dan merusak motornya tidak sekalipun membuat pabrikan Honda resah. Mereka resah justru karena kesehatan Marc Marquez yang tidak stabil yang membuatnya sering absen balapan, yang sangat merugikan tim di kejuaraan dunia MotoGP.
Karena terjatuh dari motor dengan kecepatan tinggi bukan hanya berdampak pada fisik, tetapi juga mental. Pembalap yang mengalami kecelakaan besar bisa kehilangan kepercayaan diri, yang mana itu dapat mempengaruhi performa mereka di balapan-balapan berikutnya. Dan cara untuk mengatasi hal ini ya banyak pembalap bekerja sama dengan psikolog olahraga untuk menjaga fokus dan kepercayaan diri mereka tetap tinggi. Mental yang kuat sangat diperlukan di sini agar mereka bisa kembali bersaing di lintasan tanpa rasa takut berlebihan. Tapi apakah tim asuransi akan menanggung kerugian yang dialami tim MotoGP jika terjadi crash? Jadi, MotoGP memiliki sistem asuransi yang kompleks. Beberapa tim menggunakan asuransi untuk menanggung biaya perbaikan motor yang mengalami crash. Akan tetapi ada juga yang menanggungnya sendiri. Dan untuk pembalap itu sendiri memiliki asuransi pribadi yang melindungi mereka dari cedera serius dan kehilangan pendapatan akibat kecelakaan. Akan tetapi dalam beberapa kasus ada batasan klaim yang bisa diajukan. Terutama jika kecelakaan dianggap akibat kesalahan si pembalap itu sendiri dan dilakukan secara berulang. Namun sebenarnya ada satu kasus yang menarik, yang mana ada salah satu tim di MotoGP kesal dan ingin memecat pembalapnya sebelum habis kontrak dan semua itu disebabkan karena si pembalap sengaja menggeber-geber motornya saat memasuki pit stop. Ada yang tahu siapa pembalap itu? Ya, dia adalah Vinales. Dengan kejadian itu, Vinales melanggar tata cara pengoperasian motor yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga pembalap lain di MotoGP Styria. Vinales melakukan aksi itu karena dia mengungkapkan kekesalannya kepada tim Yamaha karena Vinales merasa performa motornya sangat menurun. Dan Vinales menganggap Yamaha tidak memberikan dukungan maksimal lagi terhadap penampilannya di ajang MotoGP. Karena aksi geber-gebernya itu, Vinales bisa berpotensi merusak mesin motor MotoGP yang harganya sangat mahal. Dan karena itu juga mengakibatkan hubungan Vinales dan Yamaha semakin memburuk. Akan tetapi banyak yang berspekulasi kalau ini ada hubungannya dengan politik di MotoGP, karena Vinales sendiri sudah memutuskan meninggalkan Yamaha pada akhir musim MotoGP 2021. Padahal kontrak Vinales baru berakhir di MotoGP 2022. Jadi banyak yang bilang Vinales hanya ingin membuat tim Yamaha rugi di kejuaraan, dan dia ingin mencoba merusak mesin MotoGP yang dia gunakan. Apakah benar itu masuk dalam politik di MotoGP? Coba komen di kolom di bawah ya. Jadi kesimpulannya, apakah pembalap MotoGP dipotong gajinya atau dimarahi atasannya jika menjatuhkan motor? Bisa dibilang iya, tapi tidak secara langsung. Karena meskipun tidak ada pemotongan gaji secara langsung, sering jatuh bisa berdampak pada bonus, sponsor, dan bahkan posisi pembalap dalam tim. Dan tim biasanya juga akan memahami resiko balapan, tetapi jika kecelakaan terlalu sering terjadi ya tentu aja akan ada evaluasi dan konsekuensi tertentu bagi si pembalap. MotoGP adalah olahraga ekstrim dengan resiko tinggi. Pembalap tidak hanya harus memiliki keterampilan luar biasa dalam mengendarai motor, tetapi juga ketahanan fisik dan mental yang kuat. Itulah mengapa mereka adalah atlet terbaik di dunia balap roda 2. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.